Berapa banyak uang yang sudah kalian gunakan untuk membeli outfit yang kalian miliki? Sebetulnya worth it gak sih kita memiliki banyak barang untuk diri kita? Atau itu termasuk ke dalam perilaku konsumtif? Atau justru memaksakan gaya hidup kita? Say hello everyone Sobat Ngambis. Apa jadinya jika outfit yang kita miliki itu malah menambah popularitas kita dan justru bisa menjadi lahan cuan untuk kalian? And here we go, welcome to Ngambis Session. Pada episode 2 tentang rambut gondrong, saya pernah mengatakan, di dalam perjalanan manusia, fashion menjadi sebuah peradaban penting yang berkembang dengan pesat. Selain menjadi sebuah industri, kini fashion menjadi media penting bagi para desainer untuk bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas mereka dalam merancang tata busana yang akan menjadi hal unik di dalam hidup kita. Halo Sobat Ngambis, saya Bismantoro Saputra, merupakan mahasiswa ilmu komunikasi tahun 2021. Saya sangat suka dunia fashion dan saya suka nontonin JJ dan Bonge Slebeo. Gimana rasanya, J? Slebeo. Dalam sejarah perkembangan fashion, banyak sekali perubahan dari masa ke masa. Contohnya dari era Romawi sampai tahun sekarang, tahun 2000-an. Nah, dari aspek psikologi, masa-masa periode pertama, orang-orang berjuis biasanya mengenakan pakaian yang rumit atau banyak gaya. Nah, ada juga nih orang proletar yang sangat susah mengikuti perkembangan zaman, atau fashionnya tuh sangat susah untuk mengikuti tren atau fashion pada zamannya. Nah, orang borjuis biasanya memamerkan kekayaannya dalam bentuk aksesoris, pakaian, dan apapun itu. Sehingga dengan adanya pakaian itu, orang-orang menjadi terpecah atau menjadi terpolarisasi. Dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang aristokrat menjadi sebuah bentuk komunikasi kepada orang-orang yang tidak mampu memiliki fashion yang sesuai dengan tren pada zamannya. Hanya dengan komunikasi nonverbal, kita bisa membedakan mana orang-orang kelas atas dan mana orang-orang kelas bawah. Bagaimana menurut kalian? Apakah psikologi pakaian pada zaman dulu itu masih berlaku di zaman sekarang? Periode Renaissance merupakan periode yang sangat penting dalam perkembangan dunia fashion. Karena pada saat itu, para bangsawan sangat minat terhadap apa yang terjadi di dalam dunia fashion pada waktu itu. Orang-orang banyak sekali menghabiskan uangnya hanya untuk pakaian. Bahkan dikatakan bahwa Raja Inggris sekalipun, yaitu Henry VII, banyak sekali mengeluarkan uangnya hanya untuk pakaian yang dipakainya. Dari situ, banyak sekali bangsawan yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Inggris tersebut. Dan tentunya, era Renaissance ini menjadi tombak awal dari berkembangnya dunia fashion di dunia. Dimulai dari eranya Elizabeth, Restoria, sampai ke era Victoria. Semua periode ini memiliki tempatnya masing-masing dalam dunia fashion. Dari semua periode yang saya sebutkan tadi, ternyata perkembangan dunia fashion yang paling cepat itu terjadi di Prancis. Prancis menjadi pusat perkembangan dunia fashion yang sangat masif di dunia. Industri fashion di Prancis ini dimulai sejak pada masa pemerintahannya Raja Louis ke-14 yang terkenal dengan julukan The Sun King ini memerintah kerajaan Prancis sejak tahun 1643. Dikatakan bahwa Raja Louis ke-14 ini adalah pecinta estetika keindahan dengan selera yang sangat tinggi. Jauh dari itu, Prancis merupakan kerajaan yang sangat memperhatikan dunia artistiknya. Bukan dari pakaian saja, tapi bentuk-bentuk monumen-monumennya pun sangat spektakuler. Nah, jadi itu membuktikan bahwa Prancis itu merupakan pusat dari perkembangan dunia fashion. Nah, menurut Ratu Prancis, pada masa pemerintahannya, dunia fashion itu banyak sekali pengaruhnya. Bahkan ketika peristiwa bersejarah pun seperti Revolusi Prancis pada tahun 1789 menyebabkan beberapa pergolakan dalam dunia fashion. Nah, setelah itu negara-negara jadi berlomba-lomba nih untuk meningkatkan dunia fashion di negaranya masing-masing dalam menciptakan inovasi terbaru di dunia fashion sampai sekarang. Fashion Week atau Pekan Busana, atau kalian pernah mendengar istilah fashion show,
merupakan peragaan busana yang diadakan oleh para desainer atau perancang tata busana sebagai wadah pemeragaan dan penampilan gaya pakaian yang diperagakan oleh para peragawan dan peragawati selama kegiatan Fashion Week. Konsep Fashion Week ini pertama kali digelar di Paris. Parade ini secara bertahap menjadi acara rutin yang dilakukan oleh warga Paris sejak abad ke-18. Desainer terkenal Charles Ward mengembangkan gagasan dan konsep penampilan tata busana dengan Paul Poiret yang memiliki banyak sekali koleksi busana yang bisa ditampilkan dalam acara parade tersebut. Poiret memutuskan bahwa bagaimana caranya agar parade ini bukan hanya untuk menampilkan busana yang dia miliki, tetapi bagaimana caranya agar orang-orang juga bisa membeli produk yang dimiliki olehnya. Sehingga acara Fashion Week atau Fashion Show itu bukan hanya sebagai ajang kita untuk bisa bersosial dengan semua orang, tetapi itu juga bisa jadi lahan bisnis, sehingga mereka mengundang para penggiat atau perancang tata busana, bahkan mengundang para penikmat fashion. Selain hanya untuk bisa melihat penampilan mereka juga bisa membeli produk yang dijual. Kemudian di saat yang bersamaan, desainer Lady Dove Gordon asal Inggris juga melakukan hal yang sama. Bahkan sampai kota-kota besar di dunia seperti Milan dan New York yang juga ikut menggelar acara Fashion Week. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, Paris dari dulu sampai sekarang itu menjadi kiblat dunia fashion. Bahkan kita semua tahu brand-brand terkenal yang berasal dari Paris seperti LVMH, Cartier, Givenchy, Chanel, sampai Lanvin, dan masih banyak brand-brand terkenal yang berasal dari Paris. Dilansir dari Forbes.com, pemilik perusahaan LVMH berhasil menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 157,8 billion dollars, mengalahkan Jeff Bezos, pemilik Amazon dan Blue Origin. Mungkin dalam waktu yang akan datang, bisnis yang dimiliki oleh Bernard Arnault ini bisa naik menjadi peringkat nomor 1 orang terkaya di dunia. Atau justru, space company yang dimiliki oleh Elon Musk ini tidak bisa ada yang mengalahkan. I want you to know about what's happening in Indonesia. And you know why I asked you about the Paris Fashion Week? Because in Indonesia, there is also Citayam Fashion Week. Wait, so you got a fashion week too there in your country? Yes, in my country we have the same thing with Paris Fashion Week. I want to give you the video. Wait. Man, this is kind of hilarious. Nah, dengan gelaran adanya Fashion Week atau Fashion Show di kota-kota besar dunia, membawa pengaruh nih kepada negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan adanya yaitu Indonesia Fashion Week. Nah, jadi Indonesia Fashion Week ini digelar setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2011. Nah, kerennya nih, IFW ini menjadi ajang untuk mempromosikan budaya Indonesia dalam dunia fashion. Tidak mau kalah dengan kota-kota besar di dunia seperti Paris, London, Milan, dan New York, anak-anak muda asal Indonesia juga menggelar acara Fashion Week atau Fashion Show. Uniknya, Fashion Week ini juga diikuti oleh anak-anak ABG Hits dari Citayam, Bojong, dan Depok. Mereka berkumpul di area SCBD atau Sudirman Central Business District atau kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan. Tetapi, anak-anak ABG Hits itu malah mengganti kepanjangan dari SCBD menjadi Sudirman, Citayam, Bojong, dan Depok. Bahkan mereka mengatakan bahwa acara tersebut bernama Citayam Fashion Week karena ABG-ABG Citayam lah yang paling mendominasi datang ke acara Fashion Week tersebut. Acara tersebut dilakukan di Zebra Cross atau tempat penyeberangan, sehingga ketika acara fashion show itu berlangsung menyebabkan lalu lintas di sana menjadi tidak teratur. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana proses orang-orang meniru apa yang dia lihat dari berbagai media. Bahkan selain itu, teori ini juga selalu berkaitan dengan teori cultural imperialism theory, di mana teori imperialisme budaya ini berpandangan bahwa media dapat membantu khalayak untuk modernisasi dan memperkenalkan nilai-nilai asing dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan menghilangkan keaslian budaya lokal. Semoga saja suatu saat ada pihak yang bisa menginisiasi kegiatan Citayam Fashion Week ini, agar konsep Fashion Week atau Fashion Show itu bisa dilakukan seperti Indonesian Fashion Week, agar konsep dari Fashion Show itu bisa dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Indonesian Fashion Week dengan akulturasi budaya yang baik dan tidak menghilangkan keaslian budaya lokal. Tentunya harapan besar dari kegiatan Citayam Fashion Week ini itu bisa diselenggarakan di tempat yang semestinya sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan yang menyebabkan lalu lintas menjadi tidak beraturan. Tapi Citayam Fashion Week ini menampilkan
keunikan anak-anak Citayam. Buktinya kata-kata slebeo dan mamprangnya si bonge itu merupakan akulturasi budaya kan? Apa yang terjadi kepada anak-anak ABG Citayam yang mamprang dan unik ini, itu hanya jadi hiburan saja. Lebih keren lagi, mereka bisa mengumpulkan banyak massa hanya untuk mengikuti kegiatan Citayam Fashion Week ini dengan ciri khas mereka masing-masing. Tentunya, popularitas yang dimiliki oleh Bonge dan JJ yang menjadi ikon pada acara tersebut akan membuat Bonge dan JJ semakin terkenal, dan kedepannya mungkin akan banyak orang yang mendorong Bonge dan JJ untuk bisa menjadi model dalam dunia fashion, jika ada pihak yang mau mewadahinya. Adakah pihak yang bisa mengumpulkan anak-anak muda Citayam untuk menggelar acara Fashion Week tersebut? Kira-kira siapa mereka dan bagaimana mereka bisa membuat masyarakat Indonesia gempar hanya dengan Citayam Fashion Week ini? Banyak sekali masyarakat yang protes terhadap kegiatan Citayam Fashion Week. Tapi ada juga yang mendukung kegiatan tersebut seperti Sandiaga Uno yang justru memberikan support berupa beasiswa yang ditawarkan kepada anak-anak muda Citayam untuk menempuh pendidikan. Tetapi mereka menolak itu hanya karena alasan yang pragmatis. Dan tentunya itu bisa menjadi bahan kajian untuk kita dalam dunia ilmu komunikasi. Bagaimana dengan kalian? Fashion seperti apakah yang kalian gunakan? Apakah kalian bangga dengan outfit yang kalian miliki? Seperti apa yang dilakukan oleh Bonge dan kawan-kawan? Dan terakhir, berapa harga outfit lo? Oke, mulai dari baju nih. Baju beli di toko online di harga 70.000, diskon waktu itu. Jam nih agak mahal, 500.000. Terus ke celana robek tapi ini celana dikasih kakak, peninggalan kakak lah gitu, jadi gak tahu harganya berapa. Terus sepatu juga dapet giveaway di salah satu platform lah ada. Terus gelang goceng 3 lah dapat. Segitu mungkin. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time.